Iya, ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada kita semua, walaupun mungkin kita banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Terkhusus pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul untuk bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman dan sekaligus bersilaturahmi melanjutkan bahasan kita mengenai tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah. Dan insya Allah kita akan termasuk pengikut beliau akan mendapatkan sahabat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, pekan lalu kita sudah membahas Al-Baqarah ayat 47 dan 48. Yang 47 terkait dengan Israel, dan kebetulan pada hari-hari terakhir ini kita banyak membaca berita mengenai Gaza. Dan kemudian kita juga melanjutkan termasuk bahasan mengenai 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah atau naungan pada saat yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan, kita lanjutkan bahasan kita pada pekan kali ini dan sekarang sudah 5:37. Untuk itu waktu dan taklim saya sepenuhnya serahkan pada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Semoga bersama kita, kelak Allah membersamakan kita pula di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, kita sampai pada ayat 49. Baik, mari kita bacakan ayat 49 sampai ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Baik, mari kita lihat satu persatu. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian, min ali Fir'aun, ya,
dari pengikut-pengikut Fir'aun dan Fir'aunnya. Ya, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikutnya. Yasumunakum su'al azabi. Ya. Mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang seberat-beratnya. Ya. Yudhabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang berat dari Tuhan kalian. Saya ulangi. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikutnya. Yasumunakum su'al azab. Mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang seberat-beratnya. Mereka maksudnya Fir'aun dan pengikutnya. Yudhabbihuna abna'akum. Ya. Mereka menyembelih anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum. Dan yang pada demikian itu bala'un adalah cobaan min rabbikum dari Rabb kalian azim yang sangat besar. Ini ada satu esensi yang mirip itu ya, tapi nanti beda latar belakang. Pada zaman jahiliyah, ya, orang-orang juga membunuh anak perempuan. Nah, ini ya. Tapi membiarkan anak laki karena dianggapnya anak laki itu adalah satu kebanggaan dan anak perempuan itu adalah merupakan, mohon maaf, zaman jahiliyah ya, kehinaan begitu. Ya, makanya dulu Abdul Muttalib kakek Nabi itu meminta untuk mempunyai anak laki-laki sampai 10. Dan itu betul-betul sebuah kebanggaan punya anak laki, ya, sampai 10. Nah, sementara kalau anak perempuan itu dianggap kehinaan, maka mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan, ya. Itu pada zaman jahiliyah. Motifnya adalah kebanggaan, motifnya adalah sombong, ya. Motifnya adalah sombong. Kalau anak laki dianggap kebanggaan, anak perempuan dianggap kehinaan. Kalau anak perempuan, dia punya anak perempuan, dia tidak bangga. Maka kemudian turunlah, nih sebentar ya, belum saya baca tafsirnya, cuma saya ingin menjelaskan dulu. Maka turunlah ayat di mana Allah menyamakan laki perempuan tidak ada beda, ya. Pada Quran surat 49 ayat 13. Monggo. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, di sini ya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal, punya budaya masing-masing. Ada laki, ada perempuan, gender. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada bangsa Arab, Eropa, dan seterusnya. Bersuku-suku juga ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Islam turun
sungguh yang termulia di antara kalian itu bukan karena gender, laki perempuan, bukan karena bangsa, bukan karena suku, tapi adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Makanya Nabi pernah mengatakan, la farqu baina ajamin wa arabiyyin. Tidak ada bedanya antara orang Arab dan non-Arab, sama saja. Sampai Nabi pernah mengatakan, lau kanat Fatimah binti Muhammad syaraqat faqata'tuha. Andaikan Fatimah anaknya Muhammad, maksudnya anaknya beliau, mencuri, maka tidak ada perbedaan. Saya sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi Islam itu datang seperti ini. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu mendiskreditkan perempuan, keliru besar. Islam justru mengangkat perempuan menjadi sesuatu yang sangat mulia menurut Anda. Bayangkan perempuan senang sudah di rumah, berarti kan dijadikan ratu ya perempuan itu. Masya Allah. Nah ini motifnya. Ayat ini tidak itu motifnya. Karena dia terbalik. Ya, anak laki-laki dibunuh, anak perempuan dibiarkan hidup. Tapi yang menentukan ini penguasa pada waktu itu, yaitu siapa namanya? Fir'aun. Ya, pada zaman Nabi Musa. Ya. Baik. Yuk kita lihat ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Apa namanya? Wa idh najjaynakum, kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 49. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian min ali Fir'aun, dari Fir'aun dan pengikutnya. Yasumunakum, ya yasumunakum, mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang seberat-beratnya. Wa yastahyawna nisa'akum, dan membiarkan anak perempuan kalian hidup. Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu balaun, adalah satu cobaan min rabbikum, dari Rabb kalian, azim, yang maha besar. Nah, coba kita perlihatkan ya. Dalam ayat ini Allah mengingatkan Bani Israel. Tolong bedakan dengan negeri Israel sekarang ya Pak ya. Bani Israel, supaya tidak melupakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Ya, Fir'aun. Tadi saya bilang, Fir'aun itu bukan nama ya Pak ya. Fir'aun itu adalah gelar bagi raja yang kafir, raja kafir yang berkuasa di Mesir. Jadi Fir'aun itu adalah gelar bagi setiap raja kafir berkuasa di Mesir. Atau Ramses gitu ya. Nah keturunan dia itu adalah keturunan bangsa Amalik. Ya. Sama juga misalnya Kaisar, itu di mana itu? Kaisar itu adalah Raja Romawi, maka julukannya Kaisar gitu ya. Ada lagi misalnya itu Rum dan Syam ya, Romawi dan Syam itu misalnya menggunakan rajanya itu Kaisar. Ada Kisra. Kisra itu adalah gelar Raja Persia ya, Raja Persia. Ada lagi Tuba. Tuba itu gelar bagi raja yang ada di Yaman. Ada Najasi, ya itu raja, gelar raja di Habasyah, ya atau Ethiopia sana. Iya. Dan Batalimus, ya ada Batalimus kan kita dulu dengar ya. Itu apa? Gelar raja di India ya, di India. Jadi Fir'aun itu apa namanya, bukan nama Ramses itu ya, adalah gelar bagi setiap raja kafir yang berkuasa di Mesir. Mereka ini keturunan bangsa Amalik. Sama dengan Kaisar yang merupakan gelar raja di Romawi dan Persia dan Syam. Kisra raja di Persia. Tuba itu di Yaman. Najasi itu di Habasyah atau Ethiopia sana ya. Dan Batalimus adalah di India gitu ya. Nah, Fir'aun itu sendiri yang berkuasa di masa Nabi Musa. Siapa nama dia? Ada yang tahu? Namanya Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan. Oh, namanya Arab ya, orang Mesir ya. Mesir itu Afrika, bahasanya bahasa Arab ya. Siapa pemain bola terkenal ya sekarang ya Pak ya? Salah Salah ya.
Liverpool. Orang menyebutnya salah. Berarti salah, keliru. Solah. Solah itu baik, perbaikan. Salah di Liverpool. Ya. Jadi namanya dia adalah siapa? Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan. Ya, keturunan Syam. Ya. Panggilannya adalah Abu Murrah. Ya. Baik. Saya teruskan ya. Jadi pada mulanya begini. Kenapa dia membunuh anak laki-laki? Nah, ini perlu saya jelaskan ilatnya. Kalau tadi zaman jahiliyah karena merasa hina punya anak perempuan. Kalau punya anak laki kebanggaan. Kalau ini adalah motifnya politik. Karena ini adalah kebijakan Fir'aun. Ya, kebijakan rajanya yang lalim namanya ya Fir'aun. Jadi gini, pada mulanya Fir'aun itu bermimpi ya. Pada mulanya Fir'aun itu bermimpi. Apa yang dia mimpikan? Dia itu melihat api yang keluar dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu mana? Palestina ya? Palestina. Palestina. Nah, tadi yang Pak Sigit bilang apa tadi Pak Sigit? Gaza. Makanya tadi saya sudah bilang bedain ya antara Yahudi. Yahudi itu dari Yahuda dari Nabi Yakub ya. Kalau negara Israel yang sekarang itu kan cikal bakalnya tidak karena mereka tinggal di situ. Betul. Jadi mereka dulu aneh. Cerita dikit boleh nggak sih Pak? Boleh silakan Ustaz. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Jadi pada awal abad ke-20, saya alhamdulillah dulu sampai ke Gaza 6 kali saya. Tapi study dengan teman-teman dari salah satu lembaga lah. Jadi awal-awal abad 20 itu, awal-awal abad 20, mereka itu terusir dari Eropa sebenarnya. Ya, yang paling banyak itu dari Jerman ya. Karena Nazi tentu. Ya. Nah, mereka itu perginya itu ke Palestina. Ya. Kayak migran gitu ya dari Eropa karena mereka terusir, mereka di Palestina gitu. Dan itu akhirnya banyak gitu. Nah, karena banyak, akhirnya mereka membentuk seperti milisi. Apa itu? Yang disebut Zionis ya sekarang ya. Milisi kayak pejuang-pejuang gitu untuk mempunyai tempat di sana. Maka kan keadaan menjadi tidak nyaman tuh antara orang aslinya Palestina. Ya. Kenapa mereka pergi ke Palestina? Karena Palestina itu dulu jajahan Inggris. Ya. Nah mereka pergi ke sana. Akhirnya makin banyak mereka membentuk menjadi sebuah milisi atau Zionis sekarang lah ya. Gitu ya. Nah sebenarnya tahun 47 PBB itu sudah membuat resolusi dibagi dua tuh. Jadi ada Palestina Yahudi dan Palestina Arab. Ada Palestina Yahudi, ada Palestina Arab. Nah, tentu orang-orang Arab ini nggak setuju. Kebanyakan 99% nggak setuju. Tapi Palestina Yahudi semuanya setuju. Ya iya dia dapat tempatnya, pasti setuju kan? Itu tahun 47. Nah, tahun 48 si Inggrisnya ini kembali ya ke negerinya, meninggalkan jajahannya. Maka saat itu justru orang-orang itu Israel tadi itu yang kemudian menjadi cikal bakal itu dia memproklamirkan diri merdeka. Ya. Sehingga banyak terjadi tuh peperangan, muncullah disebut intifadah dan seterusnya. Jadi sebenarnya mereka nyaplok lah ya. Dulu itu pada masa sebelum 47 itu kan terjadi peperangan antara Arab lah dengan milisi-milisi itu. Dan banyak tuh orang-orang Palestina yang tersingkir. Nah sebenarnya dulu Gaza macam-macam itu berada dalam kekuasaan Mesir. Ya. Itu. Kemudian tahun 48 mereka memproklamirkan diri merdeka. Nah itu sebenarnya mereka nyaplok lah.
Jadi kalau orang Palestina mau mengambil itu bukan kesalahan. Ya tanahnya diambil ya gimana ya. Dan sebenarnya sudah agak damai-damai kemarin kan. Tapi di Gaza mereka bangun perumahan-perumahan. Dan sehingga orang-orang itu makin tersingkir. Orang-orang Muslim. Sebenarnya kan Gaza itu kan kecil ya. 12.000 hektar lah paling sekitar itu. Allah a'lam. Baik, ini cerita sedikit. Ya, saya mau menjelaskan tafsirnya dulu. Ya. Jadi pada mulanya dulu Firaun itu bermimpi melihat api yang keluar dari Baitul Maqdis. Ya. Dari keluar api dari Baitul Maqdis. Dan masuk ke setiap rumah orang Kibti. Ya, masuk ke setiap rumah orang Kibti. Ya, Kibti itu adalah kelompoknya Firaun, orang-orang yang Firaun itu, ya pimpinannya lah. Kibti itu adalah orang-orang Firaun. Nah, sementara rumah-rumah orang Bani Israel itu bukan negara saya, turunan dari Nabi Yakub, ya, yang waktu itu turunan dari Nabi Yakub, yang kemudian cikal bakalnya nanti Nabi Musa. Sementara rumah orang-orang Bani Israel itu selamat, ya, tidak dimasuki api itu. Maka Firaun mengumpulkan ahli nujum. Ahli nujum ya, apa ya? Peramal mimpi. Nah, gitu kan? Peramal mimpi. Makanya ada ahli nujum. Nujum itu sebenarnya bintang. Ya, peramal mimpi. Nah, kemudian mereka para ahli nujum itu menjelaskan kepada Firaun. Kata mereka, itu merupakan satu pertanda bahwa kekuasaannya akan jatuh. Ya, kekuasaan siapa? Firaun. Nah, jatuhnya itu nanti di tangan seorang keturunan Yakub, yaitu Bani Israel. Gitu. Dan mimpi itu terjadi setelah Firaun mendapat berita gini, maksudnya bahwa orang-orang Bani Israel juga senang menantikan lahirnya seorang anak laki-laki di tengah mereka yang kelak akan memimpin Bani Israel, gitu ya. Yang akan memimpin dari Israel dan mengentaskan penderitaan mereka Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Ini hadis dari Futunnya. Maka karena itulah Fir'aun membuat kebijakan. Apa kebijakan Fir'aun? Kata Fir'aun memerintahkan untuk membunuh, nah ini motifnya, membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari wanita Bani Israel. Ya. Sedangkan bayi perempuannya dibiarkan hidup. Saking takutnya kekuasaan. Dan mereka juga si Fir'aun itu memakai tenaga-tenaga Bani Israel untuk pekerjaan-pekerjaan yang rendah dan juga berat. Gitu ya. Nah, ini latar belakangnya. Membunuh siapa namanya? Anak laki-laki yang lahir dari perempuan Bani Israel. Gitu. Ini latar belakangnya. Karena dalam mimpinya itu kata ahli nujum, dia akan runtuh dan kemudian nanti kepemimpinnya digantikan oleh seorang dari keturunan Bani Israel. Ya. Tapi ini makar tipu daya Fir'aun. Tapi kan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka boleh bertipu daya, tapi tipu daya Allah lebih dahsyat. Nah, hebatnya apa, Bang? Lalu datanglah lahir Nabi Nabi Musa itu oleh ibunya diselamatkan dengan cara dia dialirkan ke sungai Nil. Ya. Dan hebatnya diselamatkan oleh orang-orangnya Firaun. Dan karena tidak ada yang menyusui, maka dia meminta untuk orang menyusui. Yang menyusui siapa? Ibunya Nabi Musa sendiri. Nah, inilah makar Allah ya. Apapun yang dibuat makar oleh manusia, makar Allah jauh lebih dahsyat. Ya. Ya. Jadi itu latar belakangnya. Nah, ini kemudian yang disebut oleh Allah tadi dalam ayat ini yasumunakum su'al azab, ya, menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat pedih. Sangat pedih itu adalah karena membunuh anak laki-laki mereka,
dan mereka disuruh bekerja yang berat dan rendah. Ya. Nah ini tentang kesimpulan dari ayat ini. Lalu di ayat ujungnya itu wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum adzim, ya. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum adzim. Ya, yang demikian itu adalah ujian yang nyata dari Rabb kalian. Sebagian ulama mengatakan, ya, bala di situ adalah maknanya adalah nikmat. Karena Allah telah menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Bani Israel. Ya. Makanya dikatakan dalikum bala di sini bukan cobaan yang tidak enak, tapi kenikmatan dari Rabb kalian. Dengan mengambil dalil, ya, seperti yang dijelaskan oleh banyak ulama, seperti misalnya Mujahid, Abul Aliyah, Abul Malik, ini mufassirin, dan As-Sa'di, ya, menyatakan bahwa bala di situ bukan ujian, tapi kenikmatan dari Rabb. Kenikmatan apa? Kenikmatan menyelamatkan mereka, ya, dari Fir'aun. Karena yang namanya bala, ujian itu tidak mesti yang tidak enak gitu katanya. Ya, dengan mengambil dalil surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ayo. Surat berapa Ustaz? Surat 21 ayat 35. Oh lupa ya, saya bicaranya tadi nama suratnya. Bagaimana kalau kita hafalan nomor dan nama surat? Bacain ya Ustaz. Ya, mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai Itu nasi cobaan. uduk enak ya? Dan kamu akan dikembalikan Terbalik. hanya kepada kami. Wa nabluukum, ya gitu. Makanya dikatakan gitu tadi oleh As-Sa'di dan para ulama-ulama yang lain. Dan kami uji kalian bisyarri, dengan sesuatu yang gak enak, wal khairi, dan sesuatu yang baik. Makanya dia bilang dzalikum bala'un, itu dimaknai ini adalah ujian nikmat, yaitu yang telah Allah berikan kepada kalian karena kalian telah diselamatkan dari Fir'aun. Jadi ujian itu ada enak, ada tidak enak. Begitu kata As-Sa'di. Dan beliau juga menyampaikan ayat dalam Quran tentang ujian enak dan tidak enak. Kenapa kata bala di situ dimaknai nikmat? Yaitu dengan mengambil dalil Quran surat Al-A'raf ayat 168 di ujung ayat. Surat Al-A'raf ayat 168 di ujung ayat. Maksud saya surat 7. Ya, surat ke-7. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Ujungnya aja ya Ustaz. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Nah, ini yang disebut bala. Makanya dimaknai kenikmatan. Jadi ujian itu memang ada yang nikmat, ada yang tidak. Begitu nggak sih? Ini ujian itu ada yang enak, ada yang nggak enak kan Bun ya? Iya. Bahkan orang tuh nggak kuat kalau diuji yang enak atau yang nggak enak. Yang enak gak kerasa soalnya Ustaz. Karena kalau diuji yang enak, manusia biasanya suka lupa dia. Kalau yang nggak enak baru cari Allah. Tapi mintanya terus yang enak kok kita ya. Ya Pak Sigit, minta yang enak kan Pak? Iya Ustaz. Walaupun kita tahu ujian yang enak itu yang bikin nggak kuat. Kayak gitu Betul. nggak sih? Betul. Kalau nggak salah itu ada ayatnya di dalam Quran tuh. Surat 41 ayat 51. Surat Fusilat. Ya, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu asy-syarru fadhu du'ain 'arid. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Itu ya. Baik ya, sudah. Saya tidak menjelaskan soal ujian. Tapi itu tafsir. Kenapa kata balaun itu dimaknai kenikmatan? Padahal maknanya adalah ujian. Oleh karena ujian itu memang ada yang enak, ada yang tidak enak gitu. Kemudian, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa idh faraqna, seterusnya ya. Ya. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tandurun, ya. Ayat keberapanya tadi? 50-nya ya. Al-Baqarah. Kan 49-nya sudah selesai itu. Sekarang ayat 50-nya. Ya, coba lihat. Wa idh faraqna bikumul bahra. Ya, ingatlah. Ya, fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tandurun. Ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkanmu Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedangkan kamu menyaksikan dengan mata kalian. Ya. Nah, ini penting untuk dipahami satu persatu ya. Sebelum kata wa antum tandurun, saya jelaskan. Saya jelaskan dulu ketika Allah membelah laut dan menyelamatkan Fir'aun dan pasukannya. Ada beberapa pendapat. Ya, pendapat yang pertama adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, kata Ibnu Abbas, ini yang pertama ya. Jadi Rasulullah melihat orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, hari apakah sekarang yang kalian berpuasa ini? Jawab mereka, ini adalah hari baik, di mana hari Allah menyelamatkan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub kepada Nabi Musa tadi, dari musuh mereka, yaitu siapa? Musa, Fir'aun. Ya, menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya. Maka pada saat itu, setelah kejadian itu, Nabi Musa lalu berpuasa. Dan orang Yahudi mengikuti. Kata Nabi Muhammad, aku lebih layak mengikuti jejak Nabi Musa daripada kalian. Lalu Nabi SAW berpuasa dan menganjurkan sahabat supaya berpuasa pada hari itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Ibnu Majah. Nah, ini kenapa terjadi puasa Asyura. Latar belakangnya begitu ya. Jadi kalau kita melihat syariat itu memang ada yang sudah terjadi di masa lalu. Termasuk juga puasa. Ya kan ada dalil itu diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang terdahulu sebelum kalian. Nah, ini yang pertama bahwa hari penyelamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ketika dibelahnya laut itu terjadi pada 10 Muharram. Ya, terjadi pada 10 Muharram yang disebut Asyura. Asyura itu sebenarnya katanya ashrun. Asrun itu artinya 10. Nah, itu satu pendapat Ibnu Abbas. Pendapat Amr bin Maimun mengatakan rahimahullah, ulama besar, bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam berangkat bersama Bani Israel. Jadi ini agak panjang ceritanya ya. Ketika Nabi Musa berangkat bersama Bani Israel karena tahu Fir'aun akan menghabisi mereka, ya, berita itu kemudian sampai kepada Fir'aun. Ya, berita itu sampai, padahal berangkatnya itu malam-malam. Ya. Dengan pengikutnya Nabi Musa berangkat malam-malam, dan ternyata berita itu sampai kepada Fir'aun. Fir'aun itu kena angkuh sekali. Lalu ia berkata, kata Fir'aun, jangan kalian kejar mereka, biarkan mereka hingga ayam berkokok di pagi hari. Kata. Hingga ayam berkokok di pagi hari. Kata Fir'aun. Ada dia sombong kan, sepele. Tiba-tiba di malam itu tidak ada ayam berkokok hingga pagi hari. Maka akhirnya, nih ceritanya agak singkat saja ya. Fir'aun tuh minta disembelihkan kambing dan berkata, setelah disembelihkan kambing dia berkata, aku tidak akan memakan hati kambing ini sebelum terkumpul 600.000 tentara Kibti, maksudnya pasukan dia. Sebelum berkumpul 600.000 tentara Kipti untuk mengejar Fir'aun dan pasukannya dan pengikutnya. Nah, setelah tentara Kipti berkumpul 600.000, mereka langsung berangkat untuk mengejar Fir'aun, mengejar Nabi Musa dan Bani Israel dengan tujuan apa? Untuk memusnahkan mereka, Bani Israel. Jangan sampai tersisa. Gitu. Nah, ini yang dijelaskan oleh Amr bin Maimun.
Adapun Nabi Musa alaihissalam ketika membawa kaumnya dan sampai di tepi laut, nah, ini ada pengikutnya, namanya Yusa bin Nun, bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, kemana Anda diperintahkan oleh Tuhanmu? Kemana kita pergi nih? Depan laut. Maka Nabi Musa mengatakan, terus ke depan. Terus katanya. Sambil menunjuk ke laut. Ya, maka pengikutnya bingung, termasuk Yusa bin Nun. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Musa bin Nun, karena saking yakinnya kepada Nabi Musa, maka Yusa tanpa ragu masuk dengan kudanya ke laut hingga hampir tenggelam. Ya, Yusa bin Nun tuh masuk ke laut dengan kudanya hampir tenggelam. Lalu ia cepat kembali dan bertanya, kenapa Tuhanmu, kata Yusa bin Nun, kemana Tuhanmu menyuruhmu, Musa? Lalu Nabi Musa menjawab, demi Allah, aku tidak berdusta dan tidak akan pernah berdusta. Bahwa aku disuruh terus nih. Gitu kata Nabi Musa kepada Yusa bin Nun dan kepada pengikut yang lain. Lalu ucapan itu diulang-ulang sampai 3 kali oleh Nabi Musa. Tidak, aku disuruh terus. Aku disuruh terus, aku disuruh terus. Nah, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Gitu ya. Lalu tongkat itu dibuktikan, ya, dipukulkan oleh Nabi Musa dan terbelah air laut. Ya, terbelah betul. Ya, sehingga di tengahnya itu kering, sedang air di kanan kirinya itu seperti gunung begitu ya. Seperti gunung. Kemudian Musa dan kaumnya berjalan menyeberangi laut tadi. Dan Fir'aun serta bala tentaranya terus mengejar mereka. Tetapi ketika Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah laut, ya, lalu air laut yang terbelah itu kembali menutup seperti semula. Sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di telan laut. Nah, kejadian ini terjadi pada tanggal Asyura, ya, 10 Muharram, ya, pada Asyura. Nah, ini yang kemudian nanti menjadikan Fir'aun itu dia berteriak, ya, alastu bi rabbi Musa wa Harun. Saya akan beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Gitu. Tapi nyawa sudah ditenggorokan. Makanya kenapa pertaubatan itu tidak diterima ketika nyawa sudah ditenggorokan, ya, sudah sakaratul maut, maka tidak diterima. Nah, sebelum sakaratul maut itu betul diterima oleh Allah. Nah, kemudian di sini ayat, ya, wa antum tandurun, sedangkan kamu betul-betul menyaksikannya kejadian itu, ya. Nah, kenapa Allah menjelaskan sedang kalian sendiri menyaksikannya? Maksudnya apa? Supaya lebih memuaskan hati Bani Israel dan Nabi Musa, ya, dan jelas penghinaan terhadap musuh kalian. Jadi kalau kita tolong agama Allah, pasti ditolong. Jangan ada kekhawatiran. Intan surullah yansurkum. Kau tolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Makanya saya bilang, mohon maaf ya bagi teman-teman yang berjuang, ya, membela agama Allah. Membela agama Allah itu tidak mesti perang, Pak. Seperti mengumpulkan anak yatim. Lalu kemudian jangan ragu-ragu membantu sosial teman-teman agatis, ya, saya akan dengar begitu dulu ketika berkumpul. Itu pertolongan Allah pasti ada tuh. Setiap tolong agama Allah pasti ada pertolongan Allah. Itu ada aja tuh. Untuk bagi-bagi masyarakat yang minim gitu, ya, atau adik-adik kelas kita yang minim dikumpulkan, ternyata ada aja tuh, ya, ada aja. Kenapa? Karena janji Allah, intan surullah yansurkum. Makanya yang penting itu jangan menjual ayat Allah, itu yang terpenting. Termasuk para ustadz, jangan menjual ayat Allah. Misalnya, wah, anak ngaji kalau mau dibayar sekian, anak ngaji kalau mau dibayar sekian. Oh, kalau anak mau diundang ceramah, sekian. Itu namanya ustaduhu fi amplopihi. Ustadznya ada di amplopnya.
Nah, Allah bilang, jangan jual tuh ayat Allah. Jangan jual tuh ayat Allah dengan harga yang murah. Di surat apa itu, Bun? Baru kita bahas tuh ya. Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 42. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Maksud saya ayat 41. Mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah dan bertakwalah hanya kepadaku. Nah, jangan kau jual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Bukan berarti kalau gitu mahalin, bukan. Maksudnya harga murah itu adalah kepentingan dunia. Jangan tukar ya dengan kepentingan dunia. Harga yang mahal adalah kepentingan akhirat. Jadi sahabat-sahabat agatis membuat kegiatan apapun, lakukan itu untuk menukar dengan kepentingan yang mahal, yaitu akhirat. Ya. Menghidupkan, bukan cari hidup. Nah, itu penting tuh. Ya, menghidupkan bukan cari hidup. Sama dengan kita ngidupin masjid, bukan cari hidup di masjid. Itu ya. Jadi jangan jual. Pokoknya kalau bela agama Allah pasti ada pertolongan. Intan surullah yansurkum. Coba apa nggak jadi pelajaran? Fir'aun ya mengejar Nabi Musa dan pasukannya. Allah tolong yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan pertolongan Allah. Apa yang tidak? Nah, baik ya. Kita masuk ke ayat 51. Dan ayat 52, 53 sekalian. Karena ini satu pemahaman. Wa idwa adna Musa arba'ina lailatan thumma takhuttumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ya. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat ya, sesudah 40 malam. Lalu kalian menjadikan anak lembu sembahan kalian sepeninggalnya. Dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Ya. Kemudian sesudah itu kami memaafkan kesalahan kalian agar kalian bersyukur. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kalian mendapat petunjuk. Saya kasih analogi ya. Kalau dulu Nabi Muhammad itu bertahanus sendiri sebelum ada pengikutnya. Ya. Bertahanus ke Gua Hira sampai beberapa hari gitu ya. Sampai kemudian Allah menurunkan Quran surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbik. Ya. Tapi udah dari tadi ngetok-ngetok ya. Nabi Muhammad tidak ada pengikutnya sebelumnya begitu. Hanya Nabi bahwa Nabi adalah cucu dari penguasa orang Mekah yaitu Abdul Muttalib. Nah, kalau Nabi Musa sudah ada pengikutnya itu tadi itu. Termasuk yang diselamatkan oleh Allah tadi. Ya, dari kejaran Fir'aun. Lalu Nabi Musa bertahanus. Apa tahanus itu? Menyendiri ya, menyendiri ya, meminta guidance atau manual book lah begitu ya. Maka ketika kami berjanji kepada Musa, Allah memberikan Taurat sesudah 40 malam bertahanus. Bertahanus itu beribadah, menyendiri ya. Lalu orang-orang yang ditinggal oleh Nabi Musa ini, ya Bani Israel itu malah menjadikan anak lembu ya sembahan sepeninggalnya. Ketika Nabi Musa maksudnya bertahanus tadi. Ya, maka Allah katakan kalian semua orang yang zalim. Jadi menyembah binatang itu sudah terjadi pada zaman Nabi Musa dan sebelumnya. Jadi kalau ada orang menyembah sapi, ya
Sudah ada sejarahnya dari awal. Ya, sudah ada sejarahnya dari awal. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahan kalian agar kalian bersyukur. Ya. Gimana nih dalilnya? Perhatikan. Maksudnya kita mesti ingat nikmat yang Allah berikan dan yang dilimpahkan bagi mereka orang-orang Bani Israel. Apa itu? Dimaafkan ya oleh Allah setelah menyembah lembu. Ya, ketika Nabi Musa kemudian pergi ya, untuk bertahannus ya. Ini sama nih, ada ayat yang mirip surat 7 ayat 142. Ya, kalau nggak salah surat 7 142. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Sampai situ, Ustaz. Ya, makanya banyak sekarang orang tuh sering menjadikan sesuatu, oh, coba 40 hari, coba 40 hari, coba 40 hari, kan kayak gitu ya. Nah, yang dijadikan dasar itu ya ini, ya. Ketika Nabi Musa bertahannus ya untuk menerima Taurat, yaitu selama 40 hari. Makanya orang sekarang coba dia puasa 40 hari. Coba begini, coba kamu begini, nggak begini. Ya kalau ada syariatnya nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada syariatnya ya jangan. Karena syariat itu sudah sempurna ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan oleh Allah. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Sudah disempurnakan oleh Allah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, sudah kusempurnakan. Jadi kita nggak usah membuat yang baru. Lalu kemudian di ujung ayat itu dikatakan wa id ataina, dan ketika kami memberikan al-Musa kepada Musa al-kitab, yaitu kitab, maksudnya Taurat ya, wal furqan sebagai pembeda, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Dan kita tahu bahwa sebelum Al-Quran itu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Dan kita sebagai umat Muslim wajib mempercayai itu. Ya. Kita ini sebagai seorang Muslim wajib percaya kepada Injil, kepada Zabur, kepada Taurat. Bahkan banyak itu dari kitab sebelumnya yang juga dituangkan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai penyempurna. Begitu. Misalnya ada bagian ditulis dalam Quran juga ditulis dalam Taurat. Dan itu Allah sering jelaskan. Salah satu contoh misalnya pada Quran surah 48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil. Quran surat 48 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Sampai situ, Ustaz? Terus. Terus. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, Allah bilang kan bahwa demikian juga terdapat dalam Injil, dalam Taurat. Ya, jadi kita mesti percaya itu kepada Injil, Taurat, dan Zabur.
Pertanyaannya, apakah yang sekarang disebut Injil? Apakah yang sekarang disebut Taurat? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kalau kita melihat sudah diamandemen oleh manusia, bagaimana mungkin firman Allah diamandemen oleh manusia sehingga terjadi, mohon maaf ya, perjanjian baru dan macam-macam. Itu kan amandemen. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, maka sudah sempurna dengan Al-Quran. Nah, fungsinya Taurat itu juga dijelaskan oleh Allah dalam ayat tadi itu, ayat 53-nya, bahwa dia adalah Al-Furqan. Ya, Al-Furqan itu apa? Keterangan atau penjelasan atau pembeda yang hak dan yang batil. Itu namanya Al-Furqan. Sebagai kitab suci gitu. Nah, nanti ketika Nabi Musa kembali kepada mereka, ya, setelah 40 hari dan menerima Taurat itu, ya, kembali kepada mereka, Nabi Musa menyadarkan bahwa apa yang kalian lakukan adalah keliru. Dan ini penjelasan nanti pada ayat selanjutnya. Wallahu a'lam. Monggo. Terima kasih Ustaz. Jadi kita lanjut kepada tanya jawab. Iya. Kalau kita melihat yang tadi dijelaskan Ustadz mulai ayat 49 ini sepertinya komunikasi untuk Bani Israel itu Ustadz ya, atau memang seperti itu untuk dakwah mendakwahi orang Israel, Bani Israel, atau sebagai pelajaran kita dari kisah yang dahulu itu Ustadz ya, maksudnya. Quran itu ada perintah, ada larangan, ada kisah. Perintah untuk dikerjakan, ya, tanpa harus bertanya dulu apakah wajib atau sunnah, kerjain dulu. Larangan itu kita harus tinggal tanpa harus bertanya haram atau makruh. Nah, kisah untuk diambil pelajaran. Dari kisah ini muncul perintah, muncul larangan, ya, muncul ibrah, gitu ya. Nah, tentu dalam kisah-kisah ini menjadi pelajaran buat kita, ya. Ya, seperti tadi, bagaimana Allah telah memberikan nikmat kepada kalian, kalian diselamatkan dari Fir'aun, ya. Diberi nikmat oleh Allah. Diselamatkan dari apa? Bahwa dulu Fir'aun menyuruh anak laki-laki kalian dibunuh, membiarkan anak perempuan. Nah, ini kenikmatan pertolongan dari Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya sampai mereka dihancurkan oleh Allah dengan cara ditenggelamkan. Bayangkan Fir'aun, kenapa? Malam itu tidak langsung mengejar. Mengumpulkan dulu 600.000 pasukan Kibti. Ya. Dan itu pasukan mereka semua. Dan dihancurkan keseluruhannya. Nah, ini pertolongan Allah, ya, dari sebuah ibrah, dari sebuah sejarah tentang Nabi Musa untuk kita jadikan ibrah dalam kehidupan kita. Jadi banyak sekali nikmat yang Allah kasih, ayo dong syukuri. Ya, banyak sekali nikmat yang Allah berikan untuk menolong kita yang mesti kita syukuri, begitu ya. Nah, itu pelajaran, betul Pak, ibrah namanya. Allah. Ya, baik Ustadz, makasih atas penjelasannya. Baiklah, kita buka pertanyaan untuk teman-teman. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau meminta kejelasan mengenai apa yang disampaikan Ustadz, bisa langsung membuka mikrofonnya. Silakan. Ustadz mau tanya, ada dua Ustadz. Yang pertama, pada saat Fir'aun dan pasukannya itu ditenggelamkan, apakah semua orang jahat pada saat itu memang habis musnah gitu, atau masih ada yang tersisa? Nah, kalau ya, apakah yang sekarang kita sebut Israel itu adalah dari yang tersisa, orang-orang Yahudi jahat itu? Karena kan sebenarnya Bani Israel itu kan keturunannya Nabi Yakub ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi mengenai bahwa dulu ada syariat-syariat yang dilakukan oleh nabi-nabi yang tercantum atau tercakup di dalam Taurat, Zabur, atau Injil, tapi sudah disempurnakan dalam Al-Quran. Apakah syariat para nabi sebelumnya itu masih bisa dilakukan saat ini, seperti misalnya puasa Nabi Daud? Karena yang saya pernah pelajari katanya Nabi Muhammad tidak melakukan itu gitu. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Terima kasih.
Yang pertama, yang dihancurkan oleh Allah itu adalah bala tentara laki-laki ya, semuanya. Sedangkan yang perempuan kan tidak ikut. Ya. Nah, dari keperempuan itu kemudian lahir keturunan-keturunan sampai hari ini. Dan sebenarnya adalah kalau kita bicara Bani Israel, itu adalah dari Nabi Yakub, ya. Dari Nabi Yakub, dia turunan para nabi juga gitu ya. Turunan para nabi. Lalu kemudian ada yang tadi Fir'aun itu bukan dari Nabi Yakub, ya. Fir'aun itu bukan dari Nabi Yakub, ya. Nah, ini penguasa saja dia pada waktu itu di Mesir, ya, penguasa di Mesir. Yang tadi saya bilang Nabi Yakub itu sebenarnya tahu dah dari Parsi, ya, dari Nabi Yakub, masya Allah. Fir'aun itu dari Parsi, ya, yang berkuasa di zaman Nabi Musa, yang namanya tadi saya bilang Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan, keturunan Syam, ya, namanya Syam itu nama orang bukan negara, ya, dan panggilannya Abu Murrah, berasal dari Parsi, ya. Nah, itu sejarahnya, ya. Nah, kemudian apakah dimusnahkan semua tentaranya, ya, tapi perempuan-perempuannya ya cikal bakal kemudian melahirkan, gitu ya. Kemudian soal yang kedua, bahwa apakah syariat-syariat yang ada pada zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad yang jika itu disyariatkan dalam Islam maka boleh dilakukan. Saya kasih contoh sederhana. Orang membunuh, dia kena kisos. Ya tak? An-nafsu bin nafsi. Orang membunuh dibunuh lagi, tapi dalam hukum Islam, ya. Kalau dia dimaafkan, maka dia membayar 100 onta sebagai tebusan. Ya. Nah, ini syariat juga sudah ada dari sebelumnya. Dan itu dilaksanakan sampai hari ini. Sama dengan puasa Daud. Sama. Nah, apakah kemudian hadis itu perbuatan, perkataan, dan ketetapan? Nah, ada satu kisah. Ketika Nabi mempersaudarakan antara Abi Darda dan Salman. Ya, antara Abi Darda dan Salman. Abi Darda itu selalu sholat 1 malam penuh dan selalu puasa setiap hari. Nah, Salman saudaranya ketika nginep melarang dia untuk tidak sholat 1 malam penuh setiap hari, ya, tapi lakukan di penghujung malam atau sepertiga malam atau separuh. Nah, juga kemudian melarang dia berpuasa tiap hari. Maka ketika dia datang disiapkan makanan, Abu Darda puasa, dia tidak mau makan sebelum Abu Darda itu makan dulu. Nah, kemudian ditanyakan kepada Nabi, kepada Abu Darda, oleh Abu Darda, wahai Rasulullah, aku mau melaksanakan sholat 1 malam, dilarang oleh saudaraku Abu Darda. Aku puasa setiap hari, dilarang oleh Abu Darda. Maka kata Rasulullah, saudaramu itu benar. Maka kalau tidak engkau puasalah sekarang, 2 hari tidak usah puasa. Atau 3 hari tidak puasa, kemudian puasa lagi. Lalu sahabat yang lain mengatakan mampu, maka kalau gitu puasalah sekarang, besok tidak puasa, besoknya lagi puasa, kemudian itu disebut puasa Daud. Itu ada syariatnya. Wallahu a'lam. Atau Asyura. Asyura itu dilakukan pada zaman Yahudi sudah dilakukan. Oleh zaman Nabi Musa sudah dilakukan. Ya, Nabi Musa yang melakukan puasa tanggal 10 Muharram. Dan ini pada masa kita juga dilakukan. Ketika Nabi ditanya, wasu'ilan Nabi an shaumi yaumi Asyura. Nabi ditanya tentang puasa Asyura, kata Nabi yukaffirus sana al-madiyah. Bahwa puasa Asyura itu adalah puasa yang melebur dosa tahun-tahun yang lalu. Tapi ini sekarang ada distorsi hukum. Apa distorsinya? Mohon maaf ya, saya tidak ingin menyinggung siapapun. Saya hanya memberi contoh di kampung. Ya. Tanggal 10 Muharram itu tidak kemudian pesan yang ditangkap itu marah soal puasa bahkan. Tidak itu. Justru yang marah adalah tanggal 10 Muharram itu puasa hari raya anak yatim. Justru tanggal 10 bukannya puasa, malah yang dilakukan adalah makan-makan. Karena tadi disebut puasa anak yatim. Nah, susupan dari mana ini pelajaran? Susupan dari Syiah Rafidhah. Ya, Syiah Rafidhah. Mereka yang pertama kali melakukan menyatakan ada hari raya anak yatim.
Padahal ketika Nabi ditanya, hari raya itu Idul Fitri dan Idul Adha saja. Jadi banyak hukum-hukum yang sebelumnya. Makanya Quran tadi yang saya sampaikan pada Al-Baqarah 183. Ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba, sebagaimana diwajibkan alalladzina, terhadap orang-orang min qablikum, sebelum kalian. Berarti sudah ada dari zaman Nabi sebelumnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Begitu ya, Bun. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya, mungkin Bu Yanita udah oke, udah cukup. Iya, syukran Ustadz. Ya, Alhamdulillah. mungkin yang lainnya silakan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa membuka mikrofonnya. Monggo. Masih Bu Dian, monggo, ini ada yang buka mikrofonnya. Mbak Dian, silakan. Nyambung pertanyaannya Nita tadi, Ustaz. Penasaran. Ya sebetulnya suka ada nih Jangan penasaran, Bu. ibadah langit 40 hari. Apa, Bun? Menjalankan apa sih, tentang aku pernah lihat di mana ya, ada bilang ibadah 40 hari gitu, kalau minta sesuatu bilangnya ibadah langit gitu atau apa langit gitu, dia 40 hari harus ngelakuin ini. Tapi memang kalau aku lihat itu misalnya sholat 5 wajib, kemudian ada badiah, qobliyah, terus ada baca surat ini, kemudian ada baca wirid ini sekian gitu, itu gimana? Sama kalau puasa 40 hari itu sebetulnya gimana Ustadz? Padahal sebetulnya saya dengar juga dari orang tua atau dari siapa gitu, udah kamu jalanin aja puasa 40 hari gini gitu. Itu gimana ini Ustadz? Nah, baik ya Bun. Jadi saya kasih frame-nya dulu. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang sifatnya mahdhah, seperti puasa, sholat, dan seterusnya. Ada ibadah yang disebutnya muamalah, sosial. Ibadah muamalah itu asal hukumnya boleh. Ya, selama tidak ada larangannya. Pokoknya selama nggak ada larangannya, lakukan. Itu ibadah muamalah. Silakan berkreasi. Silakan berinovasi. Tapi dalam konteks ibadah yang sifatnya mahdhah, khusus, maka asal hukumnya haram. Kecuali yang diperintah. Ya, asal hukumnya haram, kecuali yang diperintah. Artinya kita tidak boleh kreatif, tidak boleh inovatif gitu. Apa yang dikerjakan ya kita tiru gitu. Nah, jadi kita nggak boleh berkreasi dan tidak boleh berinovasi. Tidak boleh dengan alasan kan baik. Nggak bisa. Ya, saya kasih contoh. Orang ruku baca Quran itu baik, tapi karena nggak dicontohkan Nabi ya nggak usah. Gitu ya. Nah, kemudian puasa misalnya tadi 40 hari ibadah langit. Ya selama tidak ada perintah dari Nabi, tidak ada contoh, ya nggak usah gitu ya. Ya puasa saja yang sudah dicontohkan Nabi. Misalnya Daud. Kenapa harus misalnya sholat wajib 40 hari, qobliyah 40 hari? Kenapa mesti 40 hari? Kenapa enggak sepanjang hidup kita saja? Ya kita lakukan itu karena itu perintah kan. Walaupun kedudukannya sunnah. Gitu. Jadi artinya tidak boleh berkreasi dari tidak ada menjadi ada dalam konteks ritual, tidak boleh berkreasi dalam bilangan yang tidak ditentukan, tidak boleh yang dikhususkan ketika waktunya tidak ditentukan. Ya kecuali ibadah yang bebas. Misalnya zikir, boleh kapan saja diri duduk maupun berbaring. Nanti ada yang dikhususkan, iya. Nah, sekali lagi saya mau bilang, tidak beribadah yang tidak diperintahkan, tidak beribadah yang tidak dicontohkan, tidak beribadah yang bilangannya tidak ditentukan, kecuali sudah ditentukan, tidak beribadah yang momentum dan waktunya tidak ditentukan, kecuali yang bebas. Gitu. Dipahami, Bun? Ya Ustadz. Yang sudah ditentukan bilangannya, monggo. Seperti habis sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, atau astagfirullah 3 kali setelah selesai sholat. Nggak ada masalah, bilangannya sudah ditentukan oleh Nabi. Ya. Lalu kemudian kita selesai sholat, beribadah, berzikir sebanyak-banyaknya. Itu dijelaskan dalam Quran.
dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tapi kemudian membuat bilangan sendiri dalam waktu tertentu yang tidak ada ajarannya, ya tidak usah lah ya. Lakukan saja yang dicontohkan Nabi, insya Allah. Kalau kurang banyak rasanya yang dicontohkan Nabi, kita sudah nggak sanggup lah ngerjain. Wallahu a'lam. Syukron Ustadz. Afwan. Ustadz, terima kasih. Dan mungkin ada satu pertanyaan Ustadz mengenai mahdoh dan ghairu mahdoh. Maksud saya ghairu mahdoh ini kan nggak ada aturan yang secara rinci. Takutnya kalau kita lari ke arah yang ternyata tidak tidak tadi Ustadz seperti tidak boleh untuk menambah-nambah dan segala macam, gimana Ustadz batasannya? Beda Pak. Ghairu mahdoh tadi atau dalam konteks sosial bukan tidak ada aturannya, kan dibilang asalnya boleh hukumnya, kecuali yang dilarang. Dalam konteks sosial, selama tidak ada larangannya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ketemu ini larangan, maka jangan. Hidup ini sangat kompetitif. Kalau kita tidak kreatif, tidak inovatif, maka kita akan habis tergilas. Gitu ya. Makanya hukum sosial itu silakan berkreasi, silakan berinovasi selama tidak dilarang. Dalam konteks ritual, ruang kreasi dan inovasi ditutup rapat-rapat. Konteks ibadahnya ya, bukan tempatnya ya. Seperti kemudian Ka'bah, taufnya diperlebar. Itu bukan konteks ibadahnya. Seperti misalnya naik mobil ketika dari Arafah ke Mina. Atau dari Arafah ke Musdalifah. Itu sosialnya, ritualnya beda gitu. Ketika kita naik pesawat ke Saudi, nah, itu berbeda. Baik, jadi bukan tidak ada aturannya Pak. Aturannya selama tidak dilarang. Ketika ada larangan itu sudah merupakan aturan. Kalau ibadah khusus selama tidak diperintah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Oke, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan lain dari jamaah. Kita persilahkan. Mungkin satu pertanyaan lagi. Sudah 642 soalnya. Kayaknya sudah selesai itu Pak. Sudah selesai. Nah, itu sejarah ini. Oke, baik Ustaz. Oke, baiklah kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri kajian kita pekan ini. Kami sampaikan terima kasih yang luar biasa untuk Ustadz atas waktu dan ilmunya. Juga kepada Bu Nani yang sekarang mungkin masih di pesawat, yang telah menyiapkan Zoom-nya. Tadi pagi jam 4 diserahkan pada saya. Kemudian juga pada Om Mariesta yang sudah menayangkan dan merekam kajian kita, pada Bu Anita yang sudah membacakan ayat Al-Quran, dan juga kepada Mbak Dasa yang insya Allah akan segera muncul catatannya. Baiklah, rekan fillah yang dimuliakan Allah, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ada yang kurang, dan marilah kita bersama-sama menutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.